ngelihat Atala alhamdulillah nggak kena sendiri nih. Kita kayak aduh alhamdulillah berarti daya tahan tubuhnya bagus lah dan sebagainya. Nah tapi suatu momen itu dia malam-malam. Jadi nanti adek hirup ya, adek hembus ya, tiup nanti adek bisa tidur lama-lama dengan ini. Nanti adek tiup lagi, nanti adek tertidur, tiup lagi. Bener, pas udah sini dia tiup, terus matanya udah langsung kelingan gitu, langsung tidur. Tapi di situ aku sedih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Selamat semua? datang. Kabar. Nggak mesti harus sama. Iya benar-benar. Ya. Selamat datang di Cerita Untuk. Iya, sebelum kita mulai, sebelum ngobrol-ngobrol, silahkan subscribe dulu, oke? Iya. Udah? Betul. Aduh, sebelumnya kita juga ngucapin terima kasih untuk teman-teman semua yang kemarin ngucapin, doain supaya Atala lekas sembuh, sehat selalu, segala macam di postingan kita. Kita ngucapin terima kasih, nggak bisa kita ucapin satu persatu ya. Ini support yang sangat luar biasa sekali ya buat Atala. Khususnya buat kita ya sebagai orang tua, pasti karena tiap orang tua itu kalau ngeliatin anaknya sakit pasti istilahnya sedih banget pasti. Nah jadi kita kemarin nggak bisa balas satu-satu, tapi insya Allah akan selalu balas kebaikan-kebaikan dari teman-teman semuanya. Benar. Dan seperti tahun ini tahun yang unik ya. Tahun ini banyak anak-anak kita tuh bergiliran masing-masing punya story-nya masing-masing ya. Iya, punya gitu momen ya. sendiri gitu. Punya momen yang kemarin waktu lulusannya Kela ya kan. Kemudian Gavin masuk pesantren gitu. Kemudian kemarin tuh ada satu minggu tuh yang mereka semua manggung gitu ya. Atala manggung, Kela manggung, Gavin ajan gitu kan. Jadi yang lagi banyak story sih ya di anak-anak kita gitu. Kita ikut happy gitu. Tapi yang kemarin yang terakhir ini emang lumayan story-nya kalau yang terakhir lumayan agak mengejutkan dan menyedihkan gitu karena ini ya qadarullah ya, di luar kemampuan kita gitu. Awalnya Atala masih baik-baik aja, sehat-sehat aja, terus pada suatu malam dia bener-bener sakit, harus muntah berulang-ulang kali. Tadinya kita sekeluarga yang enak banget. Awalnya tuh kita ganti-gantian gitu. Pertama tuh Kayla yang tiba-tiba muntah di mobil bahkan ya. Maksudnya kita berjalan habis makan, tiba-tiba muntah di mobil gitu. Wah, kenapa nih anak gitu? Terus Demam ya? Demam, terus buang-buang air. Terus habis itu gantian, aku juga sama. Pokoknya kita simptomnya sama. Muntah-muntah, terus buang air, terus pipi juga akhirnya lanjut. Nah kita bersyukur tuh. Sempat uzon ya waktu itu ya. Mungkin kita mesti swab kali ini. Iya kita karena di era pandemi kan, jadi mikirnya pasti wah ujung-ujungnya pasti ke arah situ. Ya tapi alhamdulillah kalau kita tuh kayak cuma 1-2 hari lah yang bener-bener muntah sama buang-buang airnya, tapi habis itu udah mungkin emang ngelepasin racun-racun yang masuk kali ya. Tapi kita berganti-gantian gitu, abis Kayla, aku, terus pipi. Nah di situ kita bersyukur banget karena ngelihat Atala alhamdulillah nggak kena sendiri nih. Kita kayak aduh alhamdulillah berarti daya tahan tubuhnya bagus lah dan sebagainya. Nah tapi suatu momen itu dia malam kebetulan pipi besoknya mau safar. Jadi Mas Ari kebetulan ada mau safar ke Kendari, itu flight jam 4 subuh. Berangkat jam 2 berarti ya? Jam 2. Terus kita siangnya itu abis pipi ada event, terus aku juga abis nobar tuh, nobar Cinta di Amstel itu kan, nobar ampe malam. Nah pas malam jam 9-an itu kan kita pulang nyampe rumah, Atala tuh masih ngejemput aku di mobil karena kan dia orangnya sweet banget ya. Jadi tiap kali misalnya aku pulang tuh dia nungguin gitu kayak Mimi apa gitu. Udah terus habis langsung mandi, langsung bersih-bersih karena nyiap-nyiapin juga pipi karena besok harus safar. Terus udah si Atala tuh tiba-tiba bilang, aduh kok aku kayak sakit perut ya, dibilang gitu. Kita pikir masih biasa aja ya? Iya, kita pikir masih apa. Terus aku bilang mau buang air nggak gitu. Enggak gitu. Terus tiba-tiba dia, ini aku mau muntah, dia bilang.
mau muntah dia masih bisa tuh jalan ke toilet terus dia muntah di situ. Ya udah aku pikir mungkin karena apa keselak atau apa gitu ya, namanya lagi nyusu. Iya, capean kali. Kita mikir masih aman lah gitu. Terus tiba-tiba dia udah mau tidur, terus bangun muntah lagi. Aku kayak film Exorcist aja gitu kan. Iya. Ya, jam segini tiba-tiba nangis udah muntah. Kenapa nih anak nih gitu kan? Iya. Itu udah mikir yang apa namanya? Anak makan apa tadi apa gimana kok pas kita lihat gejalanya sama kayak kita kemarin ya. Tapi masalahnya kan jam 12 malam gitu ya. Terus yang kasiannya lagi adalah muntahnya tuh nggak berhenti gitu. Pertama tuh udah yang muntah yang banyak banget, yang udah sampai isi perutnya tuh udah keluar semua. Terus sampai dia udah nggak bisa lagi ngeluarin apapun yang di dalam karena mungkin udah habis. Terus yang kedua dia coba muntah lagi tapi udah nggak ada lagi, cuma udah tinggal kayak cairan-cairan aja. Terus yang ketiga dia bilang kayak aduh aku aus banget, dia bilang gitu. Terus aku kasih minum air putih, muntah lagi. Nah ini juga ya masukan juga buat semua orang tua ataupun siapapun itu yang mungkin dalam keadaan panik karena ngelihat orang terdekatnya ada yang muntah. Ternyata ketika lagi kayak gitu tuh kalau bisa minumnya sedikit aja dan dipuasain, istilahnya kayak 30 menit gitu, jangan ngisi apa-apa karena itu akan membuat dia malah semakin muntah terus. Nah tapi itu yang terjadi kan sama Atala. Tapi minum aja biar ganti cairan. Harusnya gitu, tapi dokternya kemarin pas aku konsul pas di rumah sakit dokternya bilang gitu. Jadi intinya memang kemarin itu kita panik sebagai orang tua gitu. Siapa sih yang nggak panik ya ngeliat anak umur segitu, terus semua makanan yang dia makan hari itu udah keluar semua, mukanya pucet banget ya, mukanya pucet banget, aku sampai nggak tega, pucet banget. Terus kakinya tuh dingin kan. Biasanya kalau misalnya anak-anak umur segitu tuh kalau misalnya semakin dingin kakinya berarti dia potensi demamnya semakin tinggi. Itu dingin banget. Terus aku udah bingung mau ngapain karena bener-bener udah posenya tuh aku udah gendongin supaya takut kalau misalnya dia dalam keadaan tidur terbaring gitu kan, takutnya malah kesedak sendiri gitu kan. Jadi aku sengaja bagian kepalanya tuh aku angkat sedikit. Jadi tidur tuh aku sampai angkat gini ya, bayangin jam 1 pagi ya. Jam 1 pagi sampai jam 2-an tuh dia masih kayak gitu terus muntah terus. Jadi aku gendongin supaya dia tuh enggak mual gitu. Tapi keluar lagi. Sampai ya akhirnya karena ngelihat Atala sama sekali kasihan ngelihatnya, akhirnya kita putusin ya udahlah aku ke UGD. Nah di situ Pipi juga harus tetap berangkat gitu kan karena harus flight juga. Jadi yang harusnya diantar terpaksa juga waktu itu naik mobil online lagi gitu ya. Pesan untuk masih ada taksi gitu. Ya udah Pipi pergi ke situ, terus aku langsung ke UGD. Dan di perjalanan pun juga Atala sempat muntah lagi sekali, dan alhamdulillah karena nggak macet ya malam, jadi bisalah. Ya udah di situ langsung diinfus, langsung dikasih tindakan, dan di sana pas banget dicek suhunya itu 38,7, jadi tinggi banget. Nah lagi-lagi di masa pandemi kayak sekarang, kalau misalnya kita sakit itu ditanyain ada demam atau enggak gitu. Karena kalau misalnya ada demam, otomatis akan dipindahkan ke ruangan yang memang disamain sama orang-orang demam. Which is kita nggak tahu apakah di situ juga ada orang yang terdampak COVID dan lain sebagainya. Aku udah kayak aduh ya udahlah, lillahi ta'ala deh, bismillah aja gitu. Karena ya penanganannya apalagi gitu kan. Karena kita harus ngikutin prosedur rumah sakit. Udah pindah ke ruangan UGD yang 2 karena itu memang ada panas tinggi. Udah di situ langsung diinfus, langsung dan alhamdulillah karena penanganannya cepet, jadi setidaknya Atala bisa dapat cairan langsung. Nah sampai pulang dari Kendari itu balik ke ke rumah sakit ya langsung. Jadi nggak pulang ke rumah, dari Kendari itu langsung ke rumah sakit ya sampai pulang ya aku ya. Iya. Jadi langsung ke rumah sakit. Ngelihat kondisinya udah mulai agak stabil sih gitu, tapi belum ketahuan sakit apa, bakterinya, bakteri atau virus. Malah ketahuan ini kan cek darah kan, di UGD itu cek darah, terus ternyata memang ada infeksi tinggi. Infeksi gitu, tapi dari mana nggak tahu. Nggak tahu. Terus urinnya kan tes urin juga, urinnya juga tinggi juga infeksinya. Jadi udah ada deteksi ini ada bakteri nih, jadi otomatis harus masuk antibiotik.
Nah saat itu udah kita nunggu di UGD gitu. Terus kita bingung antara mau nyoba rawat jalan aja, maksudnya pulang, atau benar-benar dirawat inap gitu. Nah tapi ya memang harus di observasi kan di UGD. Nah di observasi si Atala itu sama sekali nggak bisa makan gitu. Kita udah siapin bubur, udah siapin apapun gitu, nggak mau makan sama sekali. Itulah akhirnya aku mutusin ya udahlah Atala harus dirawat aja. Dan ternyata nggak sampai segitu aja. Ketika proses merawat pun juga panjang karena memang harus prosedur selama pandemi, anaknya harus di PCR, termasuk kita yang sebagai penunggu. Kebayangkan anak umur segitu harus PCR, dicolok hidungnya, terus tenggorokannya, nangis lagi, hidungnya sampai sakit lagi, drama lagi. Terus ternyata selesai PCR kurang lebih nunggu 2 jaman, udah ketahuan hasilnya, nunggu kamarnya lagi. Ternyata kamar juga full. Aku tanya full apakah masih karena COVID atau enggak, ternyata ya alhamdulillah bukan COVID, cuma emang banyak banget sekarang lagi virus kayak DBD sama tuh muntah sama buang air. Itu 2 penyakit yang lagi viral. Iya, jadi udah semua pada full. Jadi kita harus nunggu lagi sampai dokternya ya udah karena kasihan ngeliat kita dimasukin ke ruang isolasi. Yang ruang isolasi itu tempat masuknya tuh sampai double gitu kan, karena itu dikhususkan sebenarnya ketika waktu yang kemarin COVID itu, jadi memang supaya nggak terdampak virusnya, nggak keluar gitu. Jadi memang kita masuk ke isolasi untuk sementara. Iya, jadi udah berapa hari di sana panasnya naik turun naik turun gitu ya. Jadi memang ada infeksi bakteri ini, arahnya dari mana sumbernya nggak tahu kan gitu kan. Nah terus setelah diskusi ya bagaimana kalau coba di hitan ya? Sebelum itu ini dulu anjuran kan? Dari dokter bilang sepertinya ini kalau kita lihat bakterinya cukup tinggi, dan kita lihat juga ternyata bakterinya itu masuk ke bisa terlihat dari area saluran kemih gitu. Karena memang kalau umur segitu terkadang, apalagi yang belum dihitan, belum disunat dari bayi, terkadang itu yang jadi problem utama gitu ya. Karena yang namanya anak kecil, terus kadang dia suka nahan pipis, terus pipisnya tuh nggak full keluar gitu, karena mungkin bagian lubangnya tuh kecil gitu. Disitulah akan bersarang bakteri. Nah jadi dokternya pun juga menyarankan seperti itu. Tapi kan gejalanya sama kita semua, maka kita pikir nggak mungkin lah kalau di situ, soalnya kan. Nggak, feeling aku sih 2 sih. Maksudnya deteksinya ada 2, jadi emang kena infeksi di area lambung, ada bakteri yang mungkin memang dari makanan. Terus yang kedua berpasan banget sama ISK-nya dia. Tapi 3 hari ini kasihan dia, panasnya naik turun gitu kan, mau pulang panas lagi, masih mual, anaknya tuh kayak kita coba hibur pakai mainan gitu, beli ke Point Square gitu, balik lagi mainan biar menghibur gitu. Tapi kasihan juga kayaknya dia bolak-balik masih panas gitu. Qadarullah ada acara waktu itu malam kan, acara malam dan pagi waktu itu kemarin ya. Saya berangkat. Nggak taunya dapat jadwal idenya malam, masuk ruang ada operasi. Terus dikirimin gambar kan, ya Allah. Tapi itu sebenarnya sedih banget sih proses itu juga kan, karena akhirnya si dokternya kan juga bilang bahwa terserah ibu mau hitannya sekarang atau nanti, tapi nanti pun juga nggak bisa ditunggu berbulan-bulan ya Bu, tapi harus dalam waktu bulan-bulan ini juga, karena kasihan anaknya, dibilang gitu. Nah karena ini pun akan berulang lagi sakitnya, nanti akan panas atau apa gitu. Itulah kenapa kita mikir ya udahlah sekalian aja, karena kita udah di rumah sakit, kenapa nggak sekalian aja jadi tuntas gitu loh permasalahannya, jadi nggak ditunggu-tunggu. Ya udah akhirnya hari itu kita langsung konsultasi ke dokter bedah juga, langsung dirujuk ke dokter bedah. Ya langsung dikasih tahu penjelasannya bahwa untuk umur segini memang bisa, mungkin sekarang ada banyak cara lah ya untuk jenis hitan ini seperti apa. Tapi berhubung karena Atala ini umurnya masih terlalu kecil banget, umur 5 tahun, masih belum bisa kooperatif lah ya. Umur-umur yang masih kita kasih tahu tuh masih agak susah gitu, untuk kita kasih tahu penjelasan tuh masih agak susah. Jadi mau nggak mau harus prosesnya adalah proses bedah, di mana dia harus bius total. Karena kalau bius lokal takut nanti dia gerak-gerak segala macam malah jadi berbahaya, dan takut juga ada traumatik juga. Jadi akhirnya ya udah kita putusin bius total. Nah itulah momen yang menurut aku sedih banget. Kenapa? Karena pertama saat itu aku sendirian, karena waktu itu Mas Ari juga harus ada acara keluar.
Terus yang kedua, pertama kalinya nganter anak ke ruang operasi, dimana kita tahu lah ya kalau ruang operasi itu kan suasana itu dingin banget. Terus aku juga pernah ngerasain juga di operasi, jadi tahu lah gimana suasana operasi. Tapi kalau diri sendiri pas pergi tuh masih kayak ngerasa ya udah karena aku sendiri yang sakit gitu ya. Tapi kalau nganterin seseorang, apalagi itu anak kita sendiri tuh kayak, aduh itu sih berat banget ya. Dari yang awalnya aku ngasih semangat ke Atala, Ade mau ini, tapi pas nganterin dia sendiri tuh kayak sedih banget. Apalagi pas dibius ya? Apalagi akhirnya kan pas mau bius gitu, dokternya bilang, ibu kita ini nggak bius pakai suntikan gitu, jadi nanti biusnya tuh pakai kayak apa oksigen kayak apa ya, kayak udara gitu ya, kayak pakai masker gitu, jadi nanti tinggal dihirup aja anaknya, jadi anaknya nggak akan ngerasa sakit. Ya udah karena Atalanya ketakutan untuk masuk ke ruang operasi sendiri, akhirnya aku disuruh masuk juga kan. Pas disuruh masuk pas bius kan ya pertama masuk terus aku gendongin dia gitu kan, terus aku nganterin ke tempat tidurnya itu, terus ada lampu gede gitu kan, lampu gede yang buat operasi. Terus si Atala bilang, ini apa nih lampunya gitu, ini buat apa, nanti aku silo masih gitu. Iya nggak apa-apa deh, ini kan buat ya bisa ngeliatin. Terus dokternya juga pinter ya untuk iniin anak-anak, mungkin emang udah terbiasa emang kerjaannya juga. Jadi nanti adek hirup ya, adek hembus ya, tiup, nanti adek bisa tidur lama-lama dengan ini. Nanti adek tiup lagi, nanti adek tertidur, tiup lagi. Bener, pas udah sini dia tiup, terus matanya udah langsung kelingan gitu, langsung tidur. Tapi di situ aku sedih banget. Karena ya aku nggak boleh dampingin karena memang harus steril semuanya. Terus aku harus ninggalin Atala. Terus aku nanya berapa lama nih proses bedahnya gitu. Terus ternyata makan waktunya 1 sampai 1,5 jaman. Abis itu akan dimasukin ke ruang observasi karena bius total. Jadi aku nunggulah di atas. Itu untuk ninggalin ruang operasi tuh, aduh sedih banget karena ya lagi-lagi deh sedih banget. Ya belum pernah ya belum kita pernah soalnya. ya untuk ninggalin anak kita. Jadi di situ. kita ingat waktu kita kemarin ngelepas Gavin ya gitu, nganterin Gavin untuk ngelepas Gavin itu latihan buat kita jadi orang tua ngelepas anak di baru pertama kali kan gitu. Kemarin ngelepas Atala di operasi gitu. Aduh kayaknya karena belum pernah kita nganter anak ya, itu lebih sedih ternyata ya. Iya, pipi saya cuma dikasih gambar aja begitu, dikasih fotonya. Ya Allah, udahlah nggak apa-apa, nggak usah pakai dibius kali ya biar dia gitu kan kita. Karena bius pikirnya total udah traveling kemana-mana kan gitu kita gitu. Karena kalau bius total kan ya dia kan berarti kan dalam keadaan nggak sadar sepenuhnya gitu kan. Jadi aku udah kayak aduh ya Allah berdoa aja, sampai aku juga ngajarin ke Atala, adek Bismillahirrahmanirrahim ya, nanti kalau misalnya ada sakit adek istighfar terus aja, istighfar astagfirullah ya, walaupun dia belum ngerti apa gitu ya, tapi ya setidaknya kita biasain ngomong kayak gitu supaya dia lama-kelamaan dia juga jadi kayak terbiasa juga. Nah udah tuh akhirnya 1,5 jam berlalu, dari pihak rumah sakit langsung nelpon, ibu Atala udah selesai gitu, boleh langsung temenin ke ruang observasi. Barusan ditelepon, jadi kurang lebih 1 jaman tindakan. Nah tadi aku ditelepon dari ruang operasi, katanya Atala udah selesai tindakannya, dan sekarang lagi mau menuju ke ruang operasi lagi, mau lihat keadaannya. Pas masuk ruang observasi, jedar itu yang paling ininya ya. Ya bayangin ngeliatin anak terbaring di tempat tidur gitu, posisinya pakai oksigen, terus badannya lagi diangetin karena kan dingin kan, diangetin pakai uap gitu, pakai ditutup-tutup semua. Kayak ya Allah, ini kayak anak gua ngapain gitu kan, kayak emang sedih banget gitu. Terus pas di situ dia dalam keadaan belum sadar gitu kan, terus aku diem aja di sampingnya, ya Allah deh gitu kan, ngeliatin, ya nggak bisa ngapa-ngapain kan, maksudnya aku juga nggak boleh ditemenin sama orang kan, harus sendirian, aku nggak bisa ditemenin sama Kaila, nggak bisa ditemenin sama siapapun, jadi ngeliatin, nggak tahu mau ngapain, jadi aku ngeliatin. Ternyata sama dokternya disuruh ditepuk-tepuk, bangun, dan cara nepuknya tuh nggak yang kayak gini-gini, tapi ayo Atala bangun gitu, mau jadi dia supaya langsung sadar gitu loh. Terus pas dari situ kan aku kayak ya Allah anak gue digituin gitu kan, tapi emang prosedur yang kayak
Atala bangun gitu. Jadi ya ini kan nggak sakit kan, cuma tepukannya kan emang agak begini tuh. Atala bangun. Coba kan namanya anak kecil kayak langsung gini terus mata merah terus dia masih kayak bingung dia lagi di mana gitu kan. Itu sedih banget loh beneran. Itu sedih banget terus dia ya udah terus akhirnya dia bangun terus masih kayak belum sadar lagi. Cuma ya kan semua kan di ini kan dia ada saturasinya di jari-jarinya. Jadi emang kelihatan lah kalau misalnya ada sesuatu tuh akan terlihat dari monitor. Jadi alhamdulillah monitor juga jelas, di saturasi masih aman semua. Jadi alhamdulillah udah bangun. Nah setelah bersedih-sedih, inilah momen yang paling juga mengerikan. Dia nggak terima. Kalau kamu kirim gambar aja. Dia nggak terima kalau dia disunat guys. Waktu kamu kirim gambar, aku tuh kan udah mikir, aduh, ya pertama kali ya gitu ya. Ini maksudnya nggak mesti Atala, Gavin atau Kela pun dalam keadaan begitu aja. Udah pasti kita baper lah gitu, karena belum pernah kita lihat anak kita sampai dibius gitu, kemudian operasi gitu kan. Ya mungkin ini perkara ringan kitanya masih ya namanya orang tua baru ya masih agak drama gitu. Tapi di situ pikiran dah terakhir kali tadi sore ngapain aku sama dia, itu udah traveling situ, ngapain kita senang-senang apa gitu, udah begitu pikiran kita udah. Ya, tapi kamu ada ngerasa bersalah nggak ketika kamu lagi keadaan kayak gitu, momen yang lumayan ini juga? Aku nggak kepikiran kalau sampai begitu, ibaratnya kan ya udah prosesnya. Tapi emang Pipi tuh kebiasaan, dia tiap kali momen itu selalu nggak ada acara dari gue operasi, dari siapapun pas di momen itu. Jadi emang gimana ya, mau dikasih tahu juga susah. Bener nggak? Kadarullah itu. Iya kadarullah. Udah ada yang ngatur. Iya semua ada. Buktinya semua beres kan? Iya. Ada aku yang belum tentu beres, takutnya ntar kali gitu. Tapi pas sudah sadar gimana? Ya udah pas sadar terus akhirnya bangun, mungkin kan baru berasa juga tuh sakitnya, mungkin obat biusnya habis atau apa. Ya Allah, itu dari perjalanan dari ruang operasi kan pindah ke kamar. Itu marah-marah tantrum. Dia tantrum dan dia kesel banget. Aku minta dibalikin aja. Kayak gitu. Maksudnya jadi burungnya minta dipasang lagi. Minta dipasang lagi terus dia pikir kayak Lego kali ya, bisa copot tolong dipasang lagi gitu kan gitu. Oh. Terus dia nangis, dia tendang apa ya namanya anak-anak ya. Jadi bener-bener semua diobrak-abrik. Ya tapi gitu, lagi-lagi kalau misalnya anak tantrum, kita nggak bisa kita iniin terus, malah nanti dia nggak akan habis tenaga, maksudnya nggak akan habis, malah kita dipukul-pukul atau apa. Jadi udah diemin aja. Akhirnya aku diemin aja, ngeliatin dia marah-marah, teriak-teriak apa segala macem. Karena kan dia juga puasa ya. Aduh itu juga puasa juga kasihan ya. Kan sebelum operasi dia harus puasa 6 jam nih, lupa deh skip 6 jam. Jadi kita kan makan, terus dia kayak aku pengen makan. Bayangin nggak, Atala tuh paling nggak seneng makan. Tapi karena dia puasa 6 jam dia kayak pengen banget makan dan kita nggak boleh ngasih sedikit pun, minum pun nggak boleh ya. Itu kayak ya Allah kok gue tega banget sampai kayak apa kali cheating aja gitu kayak gitu ya. Tapi ya alhamdulillah kita bisa alihin ya. Ya udah akhirnya pas waktu dia ini dia sadar, dia kan emang dari sebelumnya dia udah request aku pengen pizza, aku pengen ini. Ya udah pokoknya udah aku siapin. Jadi pas waktu dia selesai aku udah siapin ada pizza dan lain sebagainya. Tapi sama dokter juga gitu, nggak boleh langsung kasih karena kan dia habis operasi. Minum pun juga nggak boleh langsung glok gitu. Jadi harus benar-benar dia sadar, dia udah nggak ngomongnya tuh udah fokus, ngomongnya udah bisa tektokan sama kita, jangan sampai kita ngomong apa dia masih ngelantur, karena kalau dia kayak gitu berarti dia masih belum sadar banget, karena itu berbahaya, malah jadinya dia kesedak. Jadi ya udah benar-benar dia ya udah aku biarin aja dia marah-marah, dia nangis-nangis, dia nendang-nendang tempat tidurnya apa segala macam. Cuma yang aku takutin itu kan bagian burungnya ya, karena kan dia habis dioperasi bagian gunting. Kalau gerak-gerak terus segala macam sampai ada darah loh di spraynya, aku udah kayak Allah aduh gimana nih udah. Tapi ya gimana? Ya udah harus dilewatin kan kayak gitu. Tapi nggak apa-apa ketika tahu dia ngamuk gitu, saya pikir oh udah balik nih anak nih. Iya gitu. Cuma aku pikir gitu juga. Jadi nggak apa-apa lah, yang penting udah sadar, udah balik lah. Emang kalau masalah sunat ya ketika bangun marah-marah itu emang hampir semua anak begitu. Ketika biusnya hilang uring-uringan nih. Emang ujung tombaknya itu. Iya di
sunat emang itu dia yang paling penting gitu. Tapi akhirnya ketika dia udah ini sendiri kan dia bilang, aku sebel sama Mimi, pokoknya semua dikeluarin lah sama dia. Aku udah diemin aja, ya udah. Aku cuma bilang istighfar, wah masih teriak-teriak. Sampai akhirnya dia diem sendiri, dia tidur mungkin dia capek ya, tiduran terus dia bilang, aku lapar. Ya udah, aku ambilin lah pizza. Abis loh 2 loyang. Ya tapi itu dia tadi ya, kalau bicara soal gimana caranya untuk nguatin si kecil Atala untuk bisa sunat tuh sebenarnya ya bukan sesuatu yang mudah. Nah emang kita juga belum ada rencana, sebelumnya belum ada rencana untuk itu, untuk sunat, untuk hitan ya, belum ada. Tahun ini belum ada. Tapi emang gitu, Pipi tuh dari kemarin dia tuh selalu kayak, ih adek kapan sunat gitu. Padahal dia lupa, padahal Gavin pun juga pas waktu hitan itu usianya sekitar 9-10 tahun, pas 3 SD lah. Dia pun juga aku tanya, emang kamu kapan sih sunat, umur berapa? 10 tahunan lah anaknya baru 5 tahun udah disuruh sunat. Makanya, tapi dia selalu dikit-dikit, adek kapan sunat? Ya udah kejadian kan, emang katanya ucapan tuh doa. Makanya jadi. Tapi ajaibnya begini, ketika dihitan kan ini sebagian dari ikhtiar ya, mudah-mudahan membaik ya. Ternyata ketika setelah dihitan itu sehat semua, alhamdulillah gitu, beres semuanya gitu. Jadi maksudnya penyakitnya kemarin yang demam segala macam, bingung sakit apa, itu selesai ya, semua alhamdulillah selesai gitu. Jadi kuncinya ya dari semua penyakit itu ya mungkin Allah kepengen Atala dihitan lebih cepat kayak lebih gitu awal, ya, lebih awal gitu. Nah ini yang luar biasa adalah syariat itu luar biasa gitu, nggak pernah salah gitu. Memang ini baik untuk kesehatan dan ini buktinya salah satunya gitu. Jadi ya emang yang yang nyiptain kita udah ngewajibin itu, maka mungkin ya ketika dilaksanakan untuk kebaikan lah insya Allah gitu. Iya kan di dalam agama kita juga udah dibilangin kan bahwa sunat itu malah wajib untuk pria gitu ya. Nah dan ini juga berdampingan dengan kesehatan juga gitu. Ternyata ya di kesehatan pun juga mengatakan kebaikan bahwa juga, ya kan? Untuk kebaikan juga dengan disunat itu kan untuk mengatasi tidak menimbulkan banyak kotoran di area sana, jadi nggak nimbulin bakteri. Dan benar semua gitu. Jadi dari bicara soal kesehatan, bicara soal agama gitu ya, itu sinkron banget gitu. Kenapa di agama kita bilang harus dihitan untuk kebersihan, ya benar emang buat kebersihan juga. Kan kita juga harus selalu membersihkan area kemaluan kita ketika kita membuang air kan. Itu juga salah satunya. Nah, ketika bayangin kalau misalnya apalagi cowok ya, cowok kan istilahnya kalau misalnya dia pipis itu kan ada katupnya gitu. Kalau ketika dia kayak tadi dokter bilang ketika dia pipis itu dia nggak full 100% semua urinnya itu keluar. Jadi pasti akan tertahan di katupnya itu. Nah itulah yang jadi permasalahan kan, sumber penyakitnya, kotorannya. Dan alhamdulillah di Islam diungkapkan semua gitu bahwa itu memang harus disunat. Jadi ya masya Allah kita tinggal ngikutin aja sebenarnya ya. Sakitnya apa, gejalanya gimana, atau solusinya dihitan. Ini kan luar biasa banget gitu ya. Bukan sesuatu yang di luar pola kita gitu. Itu anak ketika tidur jadi ngangkang nih, karena nggak mau dipakai apa-apa gitu ya, ngangkang gitu. Terus dia ngeliatin terus gitu. Pi, lihat tuh, burungku jadi gede. Jangan marah deh. Nanti kamu terima kasih. Sekarang marah-marah, nanti kamu terima kasih kamu beneran. Jadi gede begini. Ini apa nih? Tapi ya, gitu kan, ini dokternya keren sih emang gitu ya. Dokternya bagus sih, jahitannya bagus. Bener gitu, bentuknya kayak Godzilla tuh. Ya tapi ya itu dia, alhamdulillah ya. Proses ini kan memang harus dilewatin, cuma tinggal waktunya aja kapan. Nah, tapi alhamdulillah kan kita didahulukan gitu. Kita berpikir bahwa nanti akan dihitan itu sekitar ya samain kayak Gavin lah, sekitar umur kelas 3 SD atau apa, tapi ternyata lebih awal. Tapi ya itu dia, jadi bikin apa ya, kita juga sama Atala tuh ya kita sadar banget sih, bukan sesuatu yang mudah pasti buat dia untuk bisa ngadepin itu di usianya segitu gitu ya.
kita tahu pasti itu sakit banget gitu, walaupun saya nggak tahu rasanya kayak apa ya, cuma saya yakin itu sakit banget gitu. Ngilu gitu, kesenggol-senggol Itu kayak sakit banget sampai kita beliin aduh. ada celana batok gitu, jadi celananya tuh bener-bener gede segitu buat posisi nutupin bagian itu Jadi, doang. mau saya ambilin nggak? Ya, ini Bentuk aja, kayak tuh bayangin burung. kayak Squid Game aja. Nah, itu kayak topengnya Squid Game, tentara Squid Game tuh. Jadi kayak topeng Anggar. Jadi gak bakal tong tak gitu, bakal nggak kenapa-napa gitu. Nah di sini gantung. Itu aja nggak boleh salah duduk. Hei, gitu, Dia bisa teriak. Bisa ya. teriak gitu, saking ngilunya gitu. Tapi di sini di kejadian ini memang banyak pembelajaran, kita jadi tambah sayang sama Atala. Kita kan sesaat seperti banyak kegaduhan di pikiran kita yang enggak gitu pada saat dia masuk ruang operasi kan. Ini kita ngerasain bahwa kita masih sama-sama anak kita, dikasih waktu sama anak kita. Jadi lebih precious karena kita ngerasain momen itu tuh kayak belum siap lah kita untuk, ya kita lagi latihan sebagai orang tua, entah ngelepas dia menikah nanti, melepas dia hidup mandiri, atau kita pasti akan pisah sama anak kita. Tapi ini satu momen pembelajaran satu persatu dari anak kita, dari Gavin, Kela, Atala, semuanya lagi mendewasakan kita lah sebagai orang tua ya. Kita taunya dulu kayak kalau putus cinta tuh baper, cinta monyet tuh baper banget. Sekarang kayaknya aduh nggak ada bandingannya ya sama ke anak ya. Ya intinya ini kan momen-momen yang memorable banget ya. Momen-momen yang akan teringat buat kita, buat dia, dan inilah isi dari kehidupannya dia juga kelak gitu ya. Ya kita juga ada cerita sama mereka pun juga akan membawa cerita ini sampai mereka gede. Mereka juga nanti akan cerita juga ke anak-anak yang mereka kelak gitu. Intinya adalah yuk kita sama-sama isi kenangan-kenangan indah sama anak-anak kita gitu. Kita nggak pernah tahu waktu itu sampai kapan gitu ya. Jadi ya manfaatkan waktu sebaik-baiknya, bikin kenangan-kenangan yang indah buat mereka. Ya kenangan itu nggak harus yang semuanya cantik-cantik atau apa gitu. Ini kenangan yang mungkin bagi dia sakit banget gitu. Tapi ketika dia gede pun ini jadi bahan kayak lucu-lucuan dia juga nanti. Jadi bahan-bahan kita nanti buat ingat-ingat. Dulu tuh kamu kayak gini, dulu kamu kayak gitu gitu. Jadi intinya adalah hiasi aja kehidupan mereka dan kenangan-kenangan yang indah bersama-sama dengan orang tuanya. Ya, dan terima kasih sebelumnya juga buat teman-teman semua yang udah mengucapkan luar biasa ada di Instagram, di semua sosial media kita ngucapin doain buat Atala. Sampai gitu. Datang dari Palestina juga ya, saudara-saudara di Palestina juga pengen doain. Ada anak-anak Palestina juga ikut mendoakan, nih mengharukan banget ya. Bang Onim, terima kasih untuk support dan doanya. Kita tahu bahwa di Palestina sana lagi dalam keadaan musim dingin dan mereka untuk makan aja susah, untuk hidup sehari-hari aja susah, tapi masih ada waktu untuk doain Atala gitu. Disebut lagi namanya Yusuf Atala gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min ard Filistin al-Mubarakah wa min rawdat Nurani Indonesia. باسمي وباسم العاملين في هذه الروضة والأطفال الأيتام نتقدم بالشفاء العاجل للطفل المريض مزبريتا يوسف عطلة، ونتمنى له شفاء لا يغادر سقما بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن يعود إلى أهله بسلامة تامة إن شاء الله. اللهم اشفي الطفل مزبريتا يوسف عطلة شفاء لا يغادر سقما. اللهم أعده إلى أهله سالما معافى إن شاء الله. اللهم اشفه واشف جميع المسلمين. اللهم اشف كل مريض ضاق طعم المرض. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. وأعدهم إلى أهلهم سالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Palestina, tepatnya di Gaza City, bersama di tengah-tengah ratusan anak yatim. Dan saat ini Gaza masih diblokade dan sedang dilanda cuaca yang dingin sangat ekstrim. Teman-teman, mereka hadir di sini dalam rangka memberikan doa kepada saudara mereka, anak dari Mas Ari Untung dan juga Mbak Venita, yaitu Ananda Mazbareta Yusuf Atalla yang saat ini sedang dilanda ujian, sedang sakit.
mereka mendoakan semoga Ananda Mezbareta Yusuf Atallah diberikan kesehatan dan lekas sembuh. Ini adalah salah satu bentuk solidaritas dari anak yatim untuk Mas Ari Untung dan keluarga serta Yusuf Atallah. Saya Bang Onim menyampaikan juga mendoakan semoga diberikan kesembuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atalanya ditunjukin videonya memang melongo. Ini teman aku pas di mana ya? Gitu. Padahal kan teman anak Palestina, sampai sepupunya bilang kamu dulu TK-nya di sono ya gitu kan. Dan intinya adalah doa itu kan nggak harus kenal secara langsung gitu ya. Ketika kita ngedoain aja gitu ya, Masya Allah, mudah-mudahan juga dijabah juga ya sama Allah, dan terus diberikan dibalas kebaikan-kebaikan semua juga untuk saudara-saudara kita udah mendoakan juga. Ya, semuanya di rumah mudah-mudahan anaknya sehat semua. Amin. Dan juga terima kasih untuk yang mendoakan, semoga hal-hal baik tersebut kembali kepada yang mendoakan. Amin. Ya, amin. yuk kita ukir kenang-kenangan baik untuk anak kita siapkan masa depan terbaik ya anak kita, karena amanah gitu, biar gimana pun juga hasilnya nanti kita akan pertanggungjawabkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita coba crafting dia dengan sebaik-baiknya, walaupun kita juga masih harus banyak belajar dan kita sama-sama belajar di sini. Nah, mudah-mudahan memberikan masukan dan manfaat. Untuk yang belum sunat, anaknya buru-buru dihitan aja, karena itu akan jadi tambah sehat. Amin. Oke, terima kasih yang udah nonton ya. Insya Allah bermanfaat. Kita juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.